Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini kita akan berbagi praktek baik lah. Ini tugas dari calon guru penggerak terkait dengan modul 2.3 terkait dengan kucing ya. Kita nanti akan berperan masing-masing ada yang menjadi coach dan ada yang menjadi kucing. Dalam ini saya ditemani dengan beliau Pak Sugiarto, seorang guru yang begitu senior, dan saya sendiri namanya Pak Hartawan. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bawang. Kalau beliaunya Pak Sugiarto itu ada di SD Nek- eh, daerah atas intinya kayak gitu. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita simak video kami berdua. Eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sugi? Ini kok kelihatannya itu bermuram durja. Mukanya ada sedikit aura-aura yang tidak cerah begitu loh. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Sugiarto. Wah, aduh, begini Pak Hartawan. Saya sebenarnya itu bingung ya terkait dengan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kalau tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, masih saja menggunakan pembelajaran metode lama, yaitu konvensional saja. Padahal kita ketahuilah, lihat perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin besar, tapi guru-guru di sekolah tidak mau melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Akhirnya pembelajaran menjadi kurang bervariatif dan hasil daripada itu kasihan sekali ya, tidak mengetahui apa namanya teknologi untuk saat ini begitu Pak Hartawan. Ya intinya gaptek begitu ya Pak Sugi. Jadi Iya permasalahannya betul. eh, apa namanya, pembelajaran yang kurang bervariasi. Kira-kira begitu ya Pak Sugiarto ya. Iya betul Pak, pembelajarannya masih yang lama yaitu ceramah. Saya mengharapkan apa namanya pembelajaran yang ya tidak hanya ceramah lah begitulah Pak, supaya lebih menarik dan lebih menantang gitu. Menantang sekali begitu ya Pak Sugi ya. Iya, Ya, jadi mungkin ya ini kan kita sedang ngobrol, sedang berbicara atau bincang ya, bercakap-cakap mungkin terkait dengan ada hal-hal yang mungkin positif begitu ya Pak Sugi. Dari percakapan ini tentang ini pada hari ini dan kesempatan ini apa yang mungkin ingin didapatkan Pak Sugiarto? eh, gimana ya? Ini saya itu sebenarnya apa ya, masih bingung ini Pak. Tapi saya mengharapkan begini, dari percakapan ini saya ingin adanya guru-guru sekolah saya itu ada perubahan dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Harapannya saya seperti itu, Pak. Makanya saya masih bingung untuk saat ini itu, Pak. Berarti yang selama ini Pak Sugiarto lihat dan diamati mungkin cuman ceramah atau begitu begitu saja ya Pak Sugi. Betul, Pak. Nah, Perubahan dalam hal penyampaian metodenya atau medium pembelajarannya yang lebih variatif. Harapan saya seperti itu. Misal saya saja lah, zaman sekarang kan banyak sekali aplikasi misalnya menggunakan PowerPoint, PPT, atau saya dengar itu ada menggunakan Canva, itu kan kelihatannya bagus banget tuh Pak. Jadi kan apa ya, tidak cuma ceramah tapi ya bervariasi lah. Ada media pembelajaran yang menggunakan IT, terus betul. pengenalan yang lebih lanjut tentang IT. Jadi kelihatannya supaya lebih bervariatif gitu Pak. Oh, begitu berarti kira-kira yang ingin didapatkan pertemuan kali ini. Oke, pembelajaran yang menggunakan metode media itu bisa dikatakan adalah atau dalam suatu kondisi yang ideal.
Iya Pak Sugi, jika dikondisikan ideal, kira-kira itu kisaran nomor 10 atau di level berapa? Mungkin dari 1 sampai 10, Pak Sugi. Kira-kira di level berapa Pak Sugi kondisi teman-teman panjenengan itu atau rekan-rekan dalam menggunakan metode belajarnya? Nah, kalau misalnya dilihat ke level 10, menurut saya kawan, paling sekitar baru level 5 mungkin. Karena banyaknya guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi mungkin agak sulit lah. Tahu sendiri, karena sekarang kan apa namanya guru-guru yang senior kebanyakan nyuwun sewunya kan apa ya usianya sudah sepuh. Terus untuk IT-nya kan ya bisa dikatakan sudah ketinggalan lah. Apalagi sekarang kan tahu sendiri namanya IT kan perkembangannya luar biasa. Tapi saya kepingin mencoba hal itu. Maksud begitu Pak Hartawan. Oh gitu. Jadi emang hampir mungkin di lingkungan lah, di lingkungan sekolah-sekolah, mungkin nggak cuma di lingkungannya Pak Sugiarto saja ya, mungkin dalam penilaian terkait dengan kinerja guru-guru yang senior, atau mungkin kalau saya amati itu kayaknya sepertinya bekerja di zona nyaman gitu Pak. Jadi terkadang untuk apa ini ya, berubah itu kadang sedikit agak apa ya namanya ya, kurang kurang greget begitu loh Pak. Jadi istilahnya itu gaptek gitu loh. Oke, jadi kalau kondisi sekarang ini kira-kira yang apa namanya di level berapa yang diinginkan tadi kan, kira-kira berapa sih Pak untuk di level berapa, dari 1 sampai ke 10 itu levelnya berapa Pak yang diinginkan? Mungkin begini Pak, karena saya lihat kondisi tadi sudah jelaskan apa namanya gurunya tua-tua lah ya, lebih apa kebanyakan senior, dan mohon maaf lah bisa dikatakan ya apa ya tadi sudah jelaskan tetap gaptek lah ya. Saya tidak terlalu target maksimal harus level 10 lah. Saya mengharapkan level 7 saja Pak, karena kalau menurut saya level lebih tinggi lagi memang agak sulit lah, mengingat tadi sudah dijelaskan guru-gurunya barang yang senior sudah sepuh lah. Saya mengharapkan sampai level 7 saja saya anggap itu sudah berhasil gitu Pak. Syukur-syukur lebih dari level 7. Itu harapan saya itu Pak. 7 saja begitu ya Pak Sugi. Iya, mungkin karena terkait dengan Ya. pengembangan pembelajaran yang seperti itu kan juga perlu diamati dan dilihat dari kondisi. Mungkin sarprasnya juga Pak. Pingin menguasai seperti itu tapi mungkin tidak ada alat peraganya. Jadi kan akan menjadi penghambat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, kira-kira ini Pak, usaha apa yang Pak Sugi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Kan pengen berubah Pak. Kira-kira usahanya apa sih Pak Sugi yang pengen dilakukan? Begini, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana tindakan yang bisa saya apa namanya saya peroleh lah. Mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu, atau antara pendamping individu antara saya dengan rekan guru, istilah kerennya ya face to face lah, dan bergantian seperti itu. Mungkin dari pertama misalnya kelas 1, guru kelas 1, guru kelas 2 dan sebagainya. Yang terutama saya tekankan ya mungkin ya apa guru yang lebih dibutuhkan dulu, maksudnya perlu peningkatan itu harapan seperti itu Pak rencananya. Oke. Untuk rencana ke depan mungkin di sini adanya monitor ya Pak, monitor atau pendampingan. Kira-kira itu selain daripada itu, apa ada nggak sih strategi yang mungkin ya, yang mungkin pernah Anda terapkan pada teman-teman guru yang
mungkin merasa nyaman itu loh Pak, zona nyaman. Jadi intinya di sini dibutuhkan adalah nilai kolaboratif Pak. Mungkin begini Pak, kalau dengan monitoring akan saya ubah nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk memakan semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal pemakan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Karena saya juga akan sejawat lah ya Pak, mengharapkan nanti saya harus izin atau koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Begitu rencananya itu Pak. Oke. Tadi Pak Sugi itu ya, Pak Sugiarto itu sudah merencanakan monitoring, ada pendampingan atau mau mengikuti pelatihan, ya pelatihan atau semacam diklat begitu ya Pak Sugi ya. Dari ketiga ini, kira-kira saat ini yang mungkin lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang kira-kira yang mana Pak? Dari tiga ini ada monitoring, ada pendampingan, mungkin pelatihan atau diklat. Ini gini Pak, kalau saya sih yang lebih bisa cepat realisasi mungkin ini Pak, yang monitoring lah ya Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan dipastikan waktu perlu persiapan lah, namanya pelatihan otomatis kan perlu persiapan yang matang, terus apalagi biaya, dan juga kita harus mencari narasumber yang benar-benar menguasai hal tersebut untuk dijadikan saat ini lebih nyaman dilakukan itu. Sementara monitoring itu menurut saya Pak, itu yang cepat terrealisasikan gitu Pak. Oke, saya tuh mungkin atau nanti minta bantuan teman sekolah itu Pak Sugiarto ya. Oke, kenapa pingin melakukan ini Pak Sugiarto dalam cara berkolaborasi ya? Pak Sugi dengan rekan kerjanya harusnya untuk terrealisasi. Kapan itu untuk mungkin bisa terrealisasinya Pak? Itu mungkin saya mungkin minta bantuan teman dari sekolah ya yang memang ahli IT dulu itu Pak, untuk pelaksanaan pembelajaran yang bervariatif itu Pak. Mungkin itu Pak. Terus rencananya secepatnya mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan kolaborasi dengan teman atau rekan sejawat itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Sugi. Dari percakapan hari ini nih ya, kira-kira apa sih yang bisa Pak Sugi dapatkan? Ya begini Pak, saya yang pertama itu kayak mendapat angin segar itu Pak, atau bisa dikatakan ya mendapat petunjuk atau gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Itu Pak. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak. Gimana sudah ada gambaran kira-kira ini? Alhamdulillah. Pak Sugi itu kira-kira sudah ada gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif itu. Oke Pak, mungkin sudah cukup ya. Kira-kira kapan ada waktu kita akan ngobrol lagi, kita akan diskusi lagi, berbincang-bincang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dialog atau istilahnya diskusi hari ini ya Pak Ilki. Iya.
Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak atas waktunya panjenengan hari ini. Saya merasa merasa semangat lagi gitu, merasa memiliki petunjuk atau gambaran dari konsultasi dari panjenengan itu. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak Sugi. Jangan sungkan-sungkan kalau Iya. seandainya mungkin ada permasalahan atau istilahnya apa ya, ada sedikit yang perlu disampaikan. Saya dengan sangat terbuka. Mungkin yang penting ada waktu. Insya Allah saya siap Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, demikianlah tadi praktek antara saya yang menjadi coach dan Pak Sugiarto yang menjadi kuci. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Yang berikutnya kita lanjutkan ke sesi praktek kucing, ya tentunya dengan menggunakan alur tilta, ya. Dengan peran Pak Sugiarto yang menjadi coach, saya sendiri, saya Pak Hartawan yang menjadi kuci. Situasinya saya itu seorang guru muda merasa kesulitan dalam mengelola kelas yang cukup ramai. Sering kewalahan dengan tingkah laku siswa yang sulit diatur dan kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang efektif. Mari kita ikuti. Selamat siang Pak Sugiarto. Apa kabar? Apa Bapak punya waktu mungkin buat saya? Selamat siang juga Pak Hartawan. Kebetulan saya lagi santai nih Pak Hartawan, sambil duduk sambil menikmati cemilan. Sambil menikmati kopi lah ya, bisa dikatakan kopi, ini ada kopi ya. Mumpung waktu luang ya. Bagaimana Pak Hartawan, ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah ya Pak, izin konsultasi saja sih Pak. Izin konsultasi. Begini Pak Sugi, kalau Pak Sugi sedang nyantai dan tidak ada aktivitas, tentunya pekerjaannya sudah selesai semua. Saya ini ingin sharing atau ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Sugi. Jadi saya itu sering sekali merasa tidak bisa mengelola kelas dengan baik loh Pak. Siswa saya itu sering sekali susah diatur atau sulit ya. Dan saya itu merasa kesulitan dalam menyampaikan materi karena mungkin tidak efektif. Mungkin itu Pak, jadi pembelajarannya kayaknya membosankan begitu loh Pak. Oh gitu ya Pak Hartawan. Baik Pak Hartawan. Mungkin tujuan kita hari ini ya Pak, Pak Hartawan ingin menemukan solusi untuk mengatasi tantangan dalam mengelola kelas panjangan tadi yang disebutkan dan meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Bukan begitu Pak Hartawan? Betul Pak Sugiarto, betul tepat sekali. Bisa Pak Hartawan jelaskan lebih detail mengenai kesulitan yang Pak Hartawan hadapi? Misalnya apa yang membuat Pak Hartawan merasa kewalahan dengan siswa dan kesulitan penyampaian materi tersebut? Ya begini Pak Sugiarto, siswa saya itu sering sekali ramai dan sulit fokus. Saya tuh sudah mencoba berbagai cara Pak, metodenya, mungkin triknya dan sebagainya, tapi mereka tetap saja itu sulit diatur Pak. Selain itu, saya merasa materi yang saya sampaikan itu kurang menarik begitu loh Pak, sehingga mungkin siswa ya cepat bosan. Saya sadar diri itu di situ Pak. Oh iya.
menganu Pak, apa namanya ya, istilah kata ya tidak ada apa namanya sempurna. Semua yang mencoba yang terbaik. Saya percayalah Pak Hartawan bisa nantinya. Cuma belum apa ya, belum pas dengan idenya. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih penjelasan tadi Pak Hartawan. Jadi kendala utama Pak Hartawan hadapi adalah manajemen kelas mungkin ya, dan membuat pelajaran yang lebih menarik gitu, mungkin begitu. Sekarang begini, mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi kendala tersebut. Apa gimana yang lain? Apa yang menurut Pak Hartawan bisa dilakukan untuk membuat siswa lebih fokus? Itu menurut Pak Hartawan itu bagaimana kira-kira? Apa ya Pak Sugi ya? Eh, mungkin mungkin saya bisa mencoba menerapkan berbagai metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif apa ya, atau seperti dibikin suasana diskusi kelompok, atau mungkin ice breaking, dibanyakin permainan dan sebagainya. Mungkin itu apa ya Pak Sugiarto ya? Nah, itu sudah ide bagus menurut saya itu Pak Hartawan. Itu ide bagus menurut saya itu. Selain itu, bagaimana dengan persiapan materi pembelajaran? Apa yang bisa Bapak lakukan agar materi menjadi lebih menarik? Coba cek sekarang. Apa ya? Eh, Kira-kira saya bisa mencari referensi atau sumber belajar yang bisa lebih variatif mungkin Pak, dan atau menggunakan media pembelajaran yang interaktif, mungkin eh, ditambah sisipan video tayangan atau eh, dan lain sebagainya, mungkin terkait untuk anak-anak itu jadi semangat dan tertarik begitu Pak Sugi. Nah, itu juga sangat baik sekali Pak Hartawan. Jadi rencana aksi kita adalah mencoba metode pembelajaran yang lebih aktif. Nah, terus mencari sumber belajar yang bervariatif dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Itu kan sudah sangat baik sekali. Nah, begini, coba mari kita sepakati langkah-langkah selanjutnya apa yang akan Pak Hartawan lakukan setelah sesi obrolan hari ini. Coba Pak Hartawan, langkah-langkah selanjutnya itu apa ya, rencananya itu apa? Gitu. Saya mungkin akan memulai menerapkan metode pembelajaran yang baru minggu depan Pak, karena kebetulan kan minggu ini kan siswa masih libur sih Pak, jadi kan nggak mungkin kita praktek sendirian begitu loh Pak. Mungkin minggu depan saya akan mulai menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik tersebut. Saya juga akan mencari sumber-sumber referensi atau apa namanya, belajar dari modul-modul yang lebih menarik untuk mempersiapkan atau membuat media pembelajaran sehingga lebih interaktif Pak. Walah, luar biasa Pak Hartawan. Saya acungi jempol dua itu. Luar biasa. Bagus sekali Pak Hartawan. Saya sangat mendukungnya. Saya yakin Pak Hartawan pasti bisa mengatasi semua ini. Jangan ragu Hartawan, seandainya panjenengan membutuhkan bantuan saya, selagi saya bisa membantu panjenengan, ingin membahas program pembelajaran Pak Hartawan, silakan hubungi saya Pak Hartawan. Siap Pak Sugiarto, dengan senang hati ya. Yang penting Pak Suginya itu ada waktu, dan mungkin ada hal-hal yang sekiranya perlu saya diskusikan lagi. Insya Allah Pak Sugiarto, saya akan secepatnya ngabari Pak Sugiarto. Mungkin terkait dengan hasil dan sebagainya, seminggu yang akan datang juga nanti saya akan konsultasikan lagi dengan Pak Sugiarto.
siap. Terima kasih Terima kasih. banyak waktunya ya Pak Sugi atas masukannya, atas sarannya. Yang jelas saya itu termotivasi loh, jadi semangat dan menguatkan. Yang sebenarnya kayaknya kok bingung atau gimana, berkat ketemu dengan Pak Sugiarto atau istilahnya konsultasi, diskusi dengan Pak Sugiarto, menjadi saya lebih bersemangat Pak. Terima kasih waktunya Pak Sugiarto. Oke, sama-sama Pak Hartawan. Semangat, semangat, semangat. Pasti bisa Pak Hartawan. Oke, Alhamdulillah. Itulah tadi acara praktik ya, praktik kucing dalam tugas modul 2.3 terkait dengan alur tirta. Mudah-mudahan saya sendiri dan beliau Pak Sugiarto bisa menerapkan dan mempraktikkan dengan lebih bagus lagi, tentunya di lingkungan sekolah masing-masing dan bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.